Kiai Imad setuju ataupun mengikuti saran dari Habib Rizik ya. Masya Allah, kita suka nih yang begini-begini kalau orang-orang yang selama ini kita anggap sebagai ulama, orang-orang yang selama ini memberikan pemahaman-pemahaman agama terhadap kita, akhirnya kalau ada kebenaran di antaranya sama-sama menjelaskan ataupun memberitahu kepada kita. Masya Allah, bahkan pendapat Habib Rizik ini justru diingkari oleh beberapa oknum Habib. Namun berbeda dengan Kiai Imad, justru malah mengadopsinya. Terkait apa itu? Hal ini sudah pernah kita bicarakan dan sudah pernah kita bahas dan banyak beredar di media sosial ya. Waalaikumsalam semuanya. Oh, ada Bang Naja Official ya, Bagus Sutrisno. Salam Bang semuanya ya, tanpa saya sebutkan nama satu persatu. Ini saya cuma live sebentar memberikan apresiasi kepada Kiai Imad dan juga Habibana Rizik bin Husain bin Syihab. Kalian mungkin bertanya-tanya, bahkan sering melihat akhir-akhir ini justru fatwa daripada Habibana Rizik bin Husain bin Syihab dikatakan haram. Bahkan sedangkan Kiai Imad yang dikatakan pihak yang telah membegal nasab dan segala macam justru setuju dengan saran Habibana Rizik bin Husain bin Syihab, yaitu saran untuk tes DNA, saudara. Saran untuk tes DNA, di mana menantunya sendiri ingkar terhadap itu. Ya, ingkar terhadap saran tes DNA. Dan juga si Bahar ikut-ikutan Hanif untuk mengharamkan tes DNA. Di awalnya dia sudah setuju dengan tes DNA, saudara. Setuju dia, tapi diajukan syarat. Syaratnya apa? Membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Padahal cucunya loh, padahal ngaku cucunya. Cucu kok dengan tega-teganya menyarankan kalau perlu tes DNA, saya ikut, tetapi dengan syarat bongkar makam Nabi. Naudzubillah. Nah, ketika Kiai Imad mendengungkan tes DNA, kok malah sebagian orang bahkan dari kalangan Habib ini mengharamkan. Sedangkan ketika gurunda Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab membuat fatwa ini, tidak ada yang mengatakan haram, justru memberikan apresiasi baik si Bahar ataupun si Hanif. Apakah begitu cara kita beragama, saudara? Ketika ada hal-hal yang sifatnya berpihak kepada kalangan kita, kita halalkan. Ketika fatwa tersebut dimanfaatkan oleh orang yang tidak sejalan dengan kita, di luar daripada kelompok kita, kita fatwakan haram. Nah, jadi seperti itu yang membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakatnya fanatik buta, tentu mereka akan mengikuti apapun yang dikatakan oleh orang yang diidolakannya. Bagaimana dengan saya? Saya sebagai orang yang
awam di bidang ini, sebagai orang yang mau berpikir ketika ada fatwa dari seseorang, kemudian apapun yang dibahas oleh seseorang, saya mikir, bukan nelan. Mikir dulu, baru nelan. Ini pas saya pikir, ini kerikil, ngapain ditelan? Ini bakso, baru saya telan. Baksonya kira-kira dari daging apa? Dari daging ayam, dari daging sapi, atau dari daging babi? Kalau dari daging babi, enggak ditelan. Enggak pun kita menghampirinya, saudara. Jadi begitu, saudara. Zaman sekarang begitu. Makanya aneh-aneh saya lihat.